Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Sampai kita masih dalam pembahasan kitab Amma Ba'd. Kita masih dalam kitab Ithaf Ahli Islam bi khususiyat Siyam karya Syekh bin Hajar Al-Haythami rahimahullah radhiyallahu anhu. Mana kesempatan terakhir kita masih dalam yang halal membatalkan puasa, yaitu al-qublah, mencium dan semacamnya, tentang masalah membatalkan dan tidak membatalkan. Kita sampai ke mana? Walumato ya. Walumato zamanun ba'da tulu bima yazalulana rumah alima wa nazalam yanakid somu. Tapi seandainya orang itu berlalu, jadi kita sudah bahas kemarin, orang yang jima, ya kan? Kemudian dia yakin akan terbitnya fajar, terus dia mencabut bersamaan dengan terbitnya fajar, maka masih sah. Dan kemarin sudah dijelaskan penegasan terbitnya fajar itu maksudnya terbitnya fajar di pandangan mata manusia, bukan pada hakikatnya, sebab ada terjadi perbedaan. Tetapi pada hakikatnya karena memang ada waqaya dan sebagainya, ada lapisan ozon sebagainya, itu menyebabkan difraksi sinar atau pembiasan cahaya terkadang. Sehingga apa yang kita lihat itu bukan sebetulnya. Maka dikatakan di sini laumatul zamanun, seandainya berlalu satu waktu, satu batas waktu, ba'da tulu, setelah terbit fajar, fima yazalana, dalam apa yang nampak bagi kita, summa alima, kemudian dia tahu, fanaza'a, lalu dia cabut, lam yanakid somu, maka tidak sah, tidak sah puasanya. Karena sudah berlalu waktu. Tapi kalau bersamaan dengan terbitnya fajar dia cabut, maka masih sah. Walazimal qada' lal kafarah, dan wajib qada' bukan kafarah. Wajib qada' saja dan tidak. Wa nistadamau ba'da ilmi li anna istidamata masbuqun bil iftar. Wa nistadamau ba'da ilmi, meskipun dia istadamau melanggengkan itu, jadi setelah dia tahu kalau itu sudah terbit fajar. Li anna istidamata tahu, sebab pelanggengan dia terus menerusnya dia atas jima tadi masbuqun bil iftar, sudah didahului dengan iftar, sudah didahului dengan kebatalan. Kemudian wa in alima awwalatul yustadama lam yakid sum. Karena sudah didahului kebatalan. Maksudnya kebatalan itu ya tadi itu, yaitu pengetahuan dia bahwa dia ternyata sudah berlalu berapa waktu dari tulu, ternyata baru dia cabut tadi sudah berlalu, itu berarti sudah batal duluan. Maka istidamah jimanya itu tidak terkena daripada kafarah menurut pendapat. Cuma wajib qada. Wa in alima awwala tulu'i bi. Kalau dia mengetahui awal terbitnya fajar, bi dengannya pada saat dia kumpul tadi itu. Wastadama, lalu dia meneruskan. Lam yanakid somu, maka tidak batal, tidak sah puasanya. Kama fil majmu', sebagaimana dalam kitab Majmu' Ghairu dan selainnya. Balqal Bandaniji, kalau Bandaniji mengatakan ka syaikhihi, seperti gurunya juga Abi Hamid Al-Isfiraini, man khalafa fi dzalika la ya'rif madzhab Syafi'i. Siapa yang menyalahi dalam masalah ini, maka dia tidak mengerti akan mazhab Syafi'i. Wa nadhiru ma law ahrama mujami'an fa inna rama lam yanakid aidon. Lakin inna lam yanzilu thumma man al-inqad manzilatul ifsad bi khilafi huna. Dikatakan itu seperti orang yang menjima lalu dia ihram, maka ihramnya jelas tidak sah. Bagaimana dalam keadaannya dia ihram untuk manasik, maka tidak salah yang akid aidan, tidak sah pula ihramnya. Lakinau inna lam yunzilu, akan tapi ketika mereka tidak inzal, summa mana al iniqad atau summa muni al iniqad manzilatul ifsad bi khilafi huna. Lakinau inna lam yunzilu summa muni al iniqad manzilatul ifsad bi khilafi huna. Lianna niyyah huna mutaqaddimah ala tul fajr, fa kana sum in aqada summa fasada bi khilafiha sama. Lakinna inna lam yanzilu,
hanya alam yunzilu, akan tapi mereka ketika mereka tidak inzal, tidak keluar mani, sama di sana muni al iniqat, maka terhalang daripada iniqat, keabsahan daripada ihramnya tadi, manzilatul ifsad, seperti posisi rusaknya daripada haji, bi khilafi huna, berbeda dengan ketika dia inzal, atau berbeda dengan keterangan yang ada di sini. Lianna niyah huna, maksudnya berbeda dengan haji, perbedaan antara haji dan puasa tadi. Lakin lam yunzilu sama munial ini inikot manzilatul ifsad bi khilafi. Akan tapi ketika mereka tadi ketika jima tadi tidak sampai inzal umpama, maka dia tercegah daripada inikot, tercegah di puasa tadi, ya, maka tercegah daripada keabsahan daripada puasa tadi, ya. Berbeda dengan haji di sini, yang mana haji ini tadi dia dikatakan layan akid, tidak sah daripada ihram hajinya dalam keadaan dia jima. Karena niat huna mutaqaddim ala tulil fajr, sebab niat tadi di sana di masalah puasa. Nah, karena as-shaum in aqada tuma fasada, sebab niat di puasa ini, ya, niat di puasa ini lebih dahulu daripada tulul fajr. Saya ulang ya, lakinau inama lam yunzilu summa, lakinau inama lam yunzilu sama itu berarti di haji itu, guna itu berarti di puasa ini. Jadi ketika mereka tidak inzal ketika jima tadi, ketika jima, ya, kemudian di tengah-tengah jima itu ihram, maka muni al-iniqat, maka tercegahlah keabsahan ihramnya tadi di tengah-tengah dia jima tadi, manzilatul ifsad, maka itu seolah-olah seperti ifsad, merusak daripada hajinya, bi khilafi huna, berbeda dengan puasa di sini. Sebab niatnya puasa itu mutaqaddimah ala tulul fajr, sebab niatnya puasa itu lebih dahulu daripada terbit fajar. Jadi dia sudah niat puasa dulu, baru kemudian jimanya itu bablas sampai fajar. Tapi dia sudah pernah sah puasanya karena ada niat. Maka fakana as-shaum in aqada tsumma fasada, maka seolah-olah puasa itu sudah in aqada, sudah sah dengan niatnya tadi, kemudian dirusak. Berbeda dengan kasusnya haji tadi, yang niat haji yang baru saja dikatakan dia ihram dalam keadaan dia jima. Gimana suruhnya itu buku? Ihram dalam keadaan dia jima. Kan niatnya belum. Sedangkan puasa tadi sudah ada niat, kemudian sudah pernah sah, kemudian batal gara-gara dia ternyata jimanya itu jatuh setelah fajar, tidak dia cabut atau tidak dia hentikan sampai fajar. Maka anda shaum in aqada tsumma fasada bi khilafiha sama. Maka seolah-olah puasa itu sah kemudian rusak. Seolah puasa itu sah kemudian rusak. Yang dirusak dengan tetapnya dia dalam keadaan mujami atau jima tadi tanpa dia mencabut. Bi khilafiha, berbeda dengan niat. Itu niat sama. Sama yakni di masalah ihram haji tadi. So, niat ihram itu kan baru dicetuskan ketika dia jima, itu baru dia cetuskan niat ihramnya. Sedangkan puasa tadi sudah niat di malam hari, sehingga sebetulnya pernah sah puasanya sebentar, tapi kemudian karena dia istidamah tidak langsung mencabut. Dan kemana sudah sabut dibahas, kalau dia langsung mencabut ketika bersama dengan terbit fajar masih dianggap sah. Tapi tadi sudah dikatakan laumatul zamanun, seandainya berlalu satu zaman setelah terbitnya fajar kok dia tetap bersabar tidak dia cabut, maka batal puasanya, tidak sah puasanya. Tapi hanya wajib qada, tidak wajib kafarah. Kalau dia istidamah setelah tahu tadi, kalau dia langgeng terus setelah mengetahui akan terbitnya fajar, karena tidak wajib kafarah, karena istidamah itu masbuqah bil iftar, karena dianggapnya istidamahnya itu didahului pelanggengan dia jima tadi, didahului sudah dengan batalnya puasanya tadi, dengan awal dia tidak mencabut itu sudah batal. Maka jima terjadi setelah itu istidamah itu tidak dianggap sebagai jima tam yang terjadi atau yang mewajibkan kafarah.
Sehingga dia wajib mengqadha puasa hari itu saja tanpa membayar kafarah. Berbeda dengan ini. Tapi di sini sebutkan disamakan dengan ihram haji dalam keadaan mujami, dalam keadaan jima tadi dia ihram, maka tidak sah juga. Tetapi perbedaannya kalau puasa tadi sempat sah karena niatnya sudah di malam hari, sedangkan ihram itu jelas tidak sah karena dia baru mulai niat ihram ketika dia dalam keadaan jima tadi. Wa min thamma lazima hadzal qada' wal kafarah kal mujami' ba'da tulu. Maka dari situ wajiblah bagi dia huna di sini, yaitu di dalam puasa itu qada' dan kafarah seperti mujami' ba'da tulu, seperti orang yang jima setelah terbit fajar. Ya. Kemudian ini kalau dia sudah tahu, ini kalau sudah tahu tapi sengaja diteruskan, maka wajib apa? Kafarah juga plus qada. Jadi dia tahu awalahu itu. Kalau dia sudah tahu awal tadi kan itu. Wa in alima awwalatului. Tadi di awal paragraf. Kalau dia mengetahui awal terbitnya fajar. Dengan kasus yang sebelumnya itu dia tidak ngerti terbitnya fajar, tiba-tiba dia yakin terbitnya fajar, langsung dia cabut atau tidak ngerti, kemudian dia tidak cabut, dia teruskan. Maka ini cuma wajib qada dan tidak wajib kafarah karena ketidakmengertian tadi, bahwa di awal itu dia sudah batal, posisi puasanya sudah batal karena ketidakmengertian. Tahunya dia sudah 14, sudah lewat zamanun, sudah lewat satu waktu setelah terbit fajar itu, yang itu menyatakan itu juga jelas sudah batal puasanya. Terus kalau dia teruskan, maka itu cuma wajib qada dan tidak wajib kafarah. Bedanya kalau di paragraf di awal paragraf yang baru ini, yang barusan kita bahas, itu awwalatului, awal terbitnya fajar dia paham. Dia ngerti awal terbitnya fajar. Tapi dia sengaja. Nah ini, ketika sengaja ini dia tetap qada dan kafarah. Beda dengan yang sebelumnya. Kasusnya itu beda ya. Ini beda tipis memang. Jadi kadang hukumnya beda. Masalah itu dalam fikih itu kadang-kadang beda sedikit aja sudah beda hukum. Makanya harus cermat karena namanya ibarah dalam fikih itu kadang-kadang agak jelimet. Pemintama maka dari situlah wajib di sini qada wal kafarah kal mujami' ba'da tulu, seperti orang yang jima setelah terbit fajar. Bijami'i man ishihah bijima'in azima bi bisalusom, dengan jami', dengan satu poin yang mengumpulkan dia, kesamaannya adalah apa? Man ishihah, tidak sahnya orang itu dengan jima yang azima, yang dia dosa karena sabab shaum, karena sabab puasa. Nam ini istadama lidhannin anna shaumau batala wa inaza fala kafarata. Ya memang, kalau memang dia istadama, dia lanjut jimanya itu dengan dugaan bahwa dia sudah batal dulu puasanya. Karena ketidaktahuan tadi dia sudah batal dulu puasanya, terus dia lanjut lagi, batola maka batal puasanya. Wa inna za'a, dan kalaupun dia cabut, fala kafarata alaih, maka tidak ada kafarah atasnya karena ketidaktahuan dari awal fajar, ketidaktahuan awal fajar terbit. Dan ulam yaksid hatkal hurmah, karena dia tidak menyengaja untuk merusak yang haram. Berbeda dengan yang tadi, dia sudah ngerti awal fajar, tidak dia cabut, dia biarkan. Ini berarti sengaja dia merusak keharaman, maka wajib dua, qada dan kafarah. Qalal mawardi waroyani. Kenapa? Karena jimanya itu asimah. Karena jimanya yang kedua itu kan jima dengan sengaja. Dia tahu awal fajar dia tidak cabut, berarti dia sengaja melanggar yang haram. Nah, jima yang dosa ini bisa menyebabkan kafarah. Salah satu kriteria kafarah jimanya itu jima yang dilakukan secara dosa. Dosa itu baru terjadi ketika dia sudah tahu awal fajar, dia sengaja. Itu namanya dosa karena sengaja. Berbeda yang tadi, ya sudah berlalu waktu baru dia sadar kalau itu terbit fajar, tanpa tahu itu terbit fajar. Berlalu sebagian waktu baru dia sadar, lalu dia cabut tanpa pengetahuan itu berbeda kasusnya dengan yang sengaja tadi. Maka yang kedua ini wajib qada dan kafarah, sedangkan yang pertama itu cuma wajib qada saja tanpa kafarah. Bedanya tipis memang. Walau jamaah naharun nasiyan, itu yang saya cari. Seandainya dia jima dalam keadaan siang hari dan lupa, jima lupa itu ya apa? Saya tidak tahu. Suruhnya itu gimana?
Mungkin lupa kalau itu Ramadan. Jadi ingatnya Syawal sudah, ingatnya Mas Rioyo. Ya kakek roti tamis. Kurangan. Jadi tegangannya tinggi. Hanya nasi mandi kebanyakan. Tegangannya tinggi, hanya dia lupa. Kalau itu Ramadan mungkin. Intinya tapi itu ada disebut oleh ulama. Berarti kan itu kasusnya ada di kitab-kitab itu ya. Ini contohnya di sini disebut. Kalau dia jima naharon dalam keadaan siang, nasian halelali ya. Summa zakaro, kemudian dia ingat fastadama, lalu dia menetapkan jimaknya tadi, tidak dia cabut, sudah ingat di Barno, diteruskan. Bindo ya. Tasih bulu kotor wal kafaro aiton. Maka yang seperti ini juga wajib kotor dan kafaro. Udah lupanya tadi, ya lupanya kalau langsung dicabut enggak, cuma wajib kotor saja. Kalau lupa enggak, bahkan enggak batal kalau lupa. Tapi ini lupa terus diteruskan. Ini wajib dua, kotor dan kafaro. Malam yatun anda soma batal. Selama dia tidak menduga bahwa puasanya batal. Fala yazam ilal qada wa in nazaa. Maka dia tidak wajib kecuali qada saja meskipun dia mencabut. Wa kama yabtulu shaum bil istimna bi syarti sabiq yabtul aidan bi khuruji adna majjatin min dami haidin aw nifasin. Wallahu a'lam. Apa mau diteruskan ini bab lagi? Oh ya. Gak apa-apa lah. Hah? Hari itu lali pisah nih ya. Atau ngelali ya, gak tahu juga. So yang pegang kendali ini laki-laki, yang kena kafaro itu laki-laki. Sebab perempuan udah kena kafaro, yang kena kafaro itu laki. Kenapa? Karena perempuan, kenapa udah kena kafaro? Karena dia sudah dengan mohon maaf ya, pembahasannya agak perinci. Kalau Rasul Zakar itu sudah masuk sebagian saja, itu sudah batal puasanya si perempuan. Sedangkan kafaro itu baru wajib kalau jima tam. Lah jima tam ini hasyafah, Rasul Zakar itu harus masuk secara keseluruhan baru disebut jima tam. Sedangkan perempuan belum masuk secara keseluruhan sudah batal dulu puasanya, maka dia tidak wajib kafaro. Lakinya yang wajib kafaro itu lakinya. Bahkan di Muqaddimah Dromiyah itu di syarahnya lebih dijelaskan lagi. Meskipun yang garai itu perempuan, tetap yang wajib kafaro itu lakinya. Memang ada qaul dhaif, ada tapi nggak dipakai itu kayaknya. Nggak diamalkan. Kalau si garai perempuannya kena kafaro juga. Untuk puasa-puasa ini. Tapi ada bakung ini jangan diasosiasikan macam-macam. Ini ilmu ya. Bagaimana tuh sebagaimana batal sedikit lagi lah. Sebagaimana batal puasa itu bil istimna dengan mengeluarkan mani, bisyarti dengan syarat-syarat yang telah lalu sampai ya dia ngerti, dia tahu itu haram, dia sadar. Ya betul aidan batal pula puasanya bi khuruji adna majjatin min dami haidin, dengan keluarnya adna majjatin paling rendahnya keluaran daripada darah haid atau nifas. Jadi dengan keluarnya darah haid atau nifas walaupun sedikit saja itu sudah batal puasanya orang perempuan. Dan nunggu darah haidnya itu banyak atau sedikit saja dia keluarkan darah haid itu sudah otomatis batal puasanya si perempuan. Atau nifas. Ila ma yajibu ghusl minal faraj. Keluarnya kemana? Keluarnya kepada ma yajibu, tempat yang wajib dibasuh daripada faraj, daripada kemaluan perempuan. Yang wajib dibasuh itu adalah yang nampak ketika dia jongkok. Itu wajib dibasuh. Wa ilam yakhruj ila khariji, meskipun tidak keluar ke luar daripada kemaluan perempuan tadi. Cuma keluar ke batas yang wajib dibasuh. Yang kalau duduk, kalau dia berdiri dia rapat, kalau duduk itu kelihatan. Itu yang wajib dibasuh. Wa yarum alal haid wa nifasa, dan haram atas orang haid dan nifas imsak biniyatis shaum. Haram orang haid dan nifas menahan diri dengan niat puasa bil ijma' secara kesepakatan ulama. Tidak boleh. Saya tak tutup puasa eman Ramadan umpama. Dia teruskan imsak dengan niat puasa. Karena imsak itu bisa jadi niatnya bukan puasa, bisa jadi dia menahan tapi bukan niat puasa. Tapi dia teruskan ini dengan niat puasa, tidak boleh, haram hukumnya. Si wanita haid sudah keluar haidnya, dia teruskan imsaknya, menahannya itu dengan niat puasa, itu batal.
Bahkan bukan hanya batal, haram berarti dapat dosa. Wa bi wiladatin, dan batal pula dengan melahirkan, walau li alaqatin, meskipun melahirkan segumpal daripada alaqah, walau segumpal darah, walau bila balal, meskipun tanpa ada cairan, tanpa basahan, likilati karena sedikitnya. Jadi walaupun kering. Jadi walaupun dia melahirkan bukan bentuk anak, jadi belum berupa bayi. Ya. Ya, bagi berupa gumpalan daging atau belum berupa bayi. Dia keguguran umpama, itu batal puasanya. Dengan keguguran tadi, itu batal puasanya. Atau dengan melahirkan tadi, batal puasanya. Otomatis. Wa bi jununin walau lahza, dengan gila walaupun sesaat. Ya. Dengan gila walaupun sesaat. Min aharin, daripada siang hari. Wa bi ighma'in, dengan pingsan. Ini stagroko jami'an nahar, kalau menyeluruh seluruh siang. Jadi kalau gila walaupun sesaat saja batal. Kalau pingsan syaratnya batalnya itu kalau menyeluruh seluruh siang. Artinya dia ngeblak itu pingsan mulai dari sahur terus sampai nanti maghrib itu baru siuman. Masih baru sadar maghrib. Sehari penuh. Nah ini baru dia wajib qadha. Tapi kalau gila, meskipun sekejap saja, itu sudah batal. Gila tidak permanen gilanya. Jadi gila sesaat terus waras. Itu saya sering kata gila karena di PHK, terus temannya bawa fulus, waras. Ini batal tetap, puasanya batal. Lain apa qolatan, tidak kalau siuman sekejap saja. Jadi kalau pingsannya tengah hari zuhur umpama dia sempat siuman dari pingsannya, terus pingsan, walaupun pingsan lagi setelah itu tetap sah puasanya. Kalau dia siuman sekejap, tidak seluruh siang. Kalau seluruh siang maka batal puasanya itu dengan pingsan. La binaumin, tidak batal puasanya dengan tidur. Wa istaghraqan nahar, meskipun menghabiskan seluruh siang tidurnya. Dia tidur apa? Berapa? Li'anal junun muzilul lil idrak. Kenapa? Sebab gila itu jelas muzilul lil idrak, menghilangkan kesadaran secara keseluruhan. Fana fasoma mutlaqan, maka menafikan puasa secara mutlak. Wa didduhu an-naum, lawannya adalah tidur. Kalau tidur kan tidak. Tidur tidak menganukan keseluruhan kesadaran kalau tidur. Falam yunafi, maka tidak meniadakan al-idrak mutlakun secara mutlak. Wa amal ighma, adapun pingsan, faqad akhadha shibhan min huma. Sedangkan pingsan telah mengambil keserupaan dari keduanya, dari tidur dan gila. Pingsan itu mirip, ada miripnya dengan tidur, ada miripnya dengan gila. Maka dia tengah-tengah antara tidur dan gila. Pingsan itu. Fuqaha lebih menganukan tidak mirip kepada gila, tapi ada hukum sendiri untuk pingsan itu tadi. Kalau dia seluruh siang maka batal, kalau sadar walaupun sesaat dia tidak batal. Fa'ulhiqa bin naum, maka dia dikelompokkan kepada tidur. In afaqal atau kalau dia bangun sekejap. Wabil junun in atbaqo, tapi diserupakan dengan gila kalau dia atbaqo, menutup seluruh siang. Maka fil majmu' zaul akli bi muharramin yujibul qada wa yathbut tark. Ya. Zaul akli, Imam Nawawi berkata dalam kitab majmu'nya, hilang akal dengan muharram, dengan mengkonsumsi barang yang haram, sehingga hilang kesadaran akalnya, ya, minum-minuman keras sebagainya. Maka itu mewajibkan qadha dan mewajibkan dosa. Dosa dari meninggalkan puasa, dan dosa tentunya dari mengkonsumsi yang haram tadi. Wa bimaradin, dan juga dengan sakit. Wa dawain li hajakal ighma, dan obat untuk kebutuhan itu seperti ighma. Lazim qadha shaum duna shalah, maka wajib, maksudnya pingsannya itu karena sakit atau karena obat. Karena obat untuk keperluan, dia mengkonsumsi obat untuk keperluan sakitnya, terus ada efeknya kemudian dia pingsan atau tidak sadar. Umpama, maka yalzam qadha shaum duna shalah, maka wajib mengqadha puasa bukan sholatnya. Sholatnya tidak wajib diqadha. Wala ya'sam bitar, dan tidak dosa dengan meninggalkan sholatnya tadi karena tidak sengaja. Jadi orang pingsan, koma atas 10 hari itu sholatnya tidak wajib diqadha, tapi puasanya wajib diqadha. Kenapa? Karena puasa setahun sekali. Kalau sholat itu tiap hari, kalau diwajibkan diqadha, dikalikan 5 saja ke 10 hari, berarti 50 sholat dia harus qadha kalau 10 hari ya. Sama dengan orang haid. Orang haid wajib mengqadha puasa saja, tidak wajib mengqadha sholat. Orang pingsan pun sholat tidak wajib diqadha, tapi
puasanya wajib dikodok. Yang pingsan tadi. Allahu a'lam bishawab. Orang gila tidak wajib kodok, tidak wajib kafarah. Karena gila. Allahu a'lam bishawab.